Informasi mengenai jurnal penyesuaian disimpan dalam voucher jurnal yang berfungsi sebagai bukti yang akan menjadi referensi untuk setiap entry yang dilakukan. Neraca saldo penyesuaian setelah selesai jurnal penyesuaian diposting, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo penyesuaian. Aktivitas penyesuaian yang sudah dicatat sebelumnya akan dimasukkan kembali di dalam neraca saldo untuk mencerminkan neraca saldo akhir setelah semua penyesuaian dilakukan untuk dasar menyusun laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi dan laporan berkaitan dengan neraca. Ancaman dan pengendalian yang dapat terjadi pada aktivitas yang kedua berkaitan dengan memposting ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu entry jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Jurnal penyesuaian yang dibuat tanpa otorisasi dapat mengakibatkan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Kesalahan dalam entry jurnal penyesuaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam menghasilkan laporan keuangan yang akan menjadi keliru, akan mengarah juga ke dalam keputusan yang buruk, pengambilan keputusan yang tidak sesuai. Bagaimana pengendalian yang harus diterapkan pada kejadian ancaman ini? Yaitu yang pertama, melakukan pengendalian proteksi kesalahan. Pengendalian yang mendukung dalam akurasi yang berkaitan dengan penggunaan spreadsheet misalnya, mencakup prosedur untuk memeriksa atau menguji entry data untuk memastikan bahwa data tersebut tidak ada kesalahan. Dilakukan pengendalian akses yang kuat, mengurangi resiko entry jurnal yang tidak diotorisasi dengan melakukan pengendalian pembatasan akses ataupun dengan menggunakan autentikasi multifaktor dan membatasi akses kepada personal atau pegawai yang berwenang saja. Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi periodik. Rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua entry jurnal penyesuaian dilakukan secara benar sesuai dengan data yang ada. Dilakukan juga jejak audit. Jejak audit yang dilakukan untuk memberikan kemampuan untuk melacak semua transaksi yang mempengaruhi saldo akun buku besar. Ancaman dan pengendalian. Menyiapkan laporan keuangan merupakan aktivitas yang ketiga di dalam sistem buku besar dan pelaporan. Menyiapkan laporan keuangan merupakan aktivitas yang ketiga. Peran akuntan dan ancaman serta pengendalian yang dapat dilakukan di dalam berkaitan dengan aktivitas yang ketiga, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Peran akuntan memiliki peranan dalam proses pembuatan laporan XBRL atau yang dikatakan dengan Extensible Business Reporting Language. Yang pertama, berkaitan dengan pemilihan taksonomi yang sesuai, penyusunan dan penjelasan mengenai elemen yang unik, dan dilakukan validasi serta pengujian data. Ancaman pengendalian yang dapat terjadi dari berkaitan dengan mempersiapkan laporan keuangan ini, yang pertama, pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Ancaman bisa disebabkan oleh kesalahan pemrosesan data, kurangnya pelatihan yang memadai, berkaitan dengan ketidakakuratan dalam penerapan standar pelaporan. Untuk mengatasi ancaman ini, yaitu dapat dilakukan pengendalian berkaitan dengan integritas pemrosesan, penggunaan serangkaian perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang digunakan terintegrasi dan handal dapat mengurangi resiko kesalahan serta dapat memastikan seluruh proses pencatatan, pengolahan, pelaporan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL. Akuntan dan staf pelaporan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai standar pelaporan keuangan internasional.
Yang keempat, dilakukan pengendalian yaitu audit secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara berkala, agar dapat memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, dapat diandalkan, serta mematuhi standar peraturan yang berlaku. Ancaman lain yang dapat terjadi yaitu laporan keuangan yang curang. Ancaman ini terkait dengan kecurangan, memanipulasi laporan secara sengaja oleh staf yang ada di dalam perusahaan. Pengendalian untuk mengatasi ancaman ini dapat dilakukan dengan audit yang dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Audit bisa dilakukan dengan pihak ketiga ataupun auditor independen lainnya untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan akan disajikan secara jujur dan tidak ada manipulasi di dalam laporan tersebut yang disengaja. Peran akuntan dan ancaman menghasilkan laporan manajerial merupakan aktivitas terakhir di dalam sistem buku besar dan pelaporan. Laporan manajerial dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif, yang ditujukan kepada penyediaan informasi yang relevan untuk kebutuhan internal perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasional keuangan yang tepat waktu dan juga akurat. Ada langkah-langkah dalam penyajian laporan manajerial, yaitu yang pertama mengidentifikasi berkaitan dengan tujuan pelaporan, pengumpulan data, pengolahan analisis data, menyajikan pelaporan, dan mendistribusikan pelaporan terhadap ke pemangku kepentingan yang berkaitan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.